Nah, ini kita lihat. Ini kalau kita lihat populasi di Indonesia itu sekitar 272,1 miliar ya. Nah, kalau kita lihat untuk pengguna mobile phone-nya itu kok bisa ya melebihi dari jumlah populasi di Indonesia. Ini berarti satu orang itu belum tentu memiliki satu mobile phone. Bisa jadi ada dua, ada tiga. Nah, kita lihat untuk penggunaan internetnya juga luar biasa ya. Hampir semua menggunakan. Kemudian aktif di sosial media juga sama. Terlihat keaktifannya karena lebih dari 100 dari 272. Luar biasa. Lanjut. Kalau kita lihat, nah dari populasinya yang menggunakan dari umurnya. Nah, kalau kalian masuk yang mana? Kalian usianya berapa berarti? 13 plus atau 18 plus? Kalau kita lihat, kalau dari 100% berarti kan bisa dikatakan banyak, lebih dari setengah setengah yang menggunakan internet. Selanjutnya, nah ini alokasi daily time, yaitu alokasi per hari penggunaan media. Bahwa kalau kita lihat di sini, 7 jam itu digunakan untuk menggunakan internet. Walaupun Ibu tidak tahu ya, ini untuk browsing apa, semoga untuk browsing hal-hal yang positif, terutama misalkan untuk belajar. Kalau enggak untuk mencari ilmu-ilmu, misalkan, cara fotografi yang baik, cara meningkatkan penjualan, cara apapun ya tentunya yang positif. Kemudian penggunaan sosial media 3 jam per hari. Ini total dari 24 jam ya. Kemudian nonton TV 3 jam. Mendengarkan musik kurang lebih 1 jam, main game 1 jam. Nah, kalau kalian yang mana ini? Atau perbandingannya berbeda dengan ini? Coba dihitung sendiri ya, dan diintrospeksi. Nah, kalau kita lihat, untuk online content activity-nya, yang banyak itu adalah menonton YouTube atau menonton video. Walaupun meskipun video nggak hanya di YouTube ya, ada sosial media lain yang digunakan. Kemudian vlog, kemudian ada streaming, mungkin musik, listen online radio. Ayo dari sini masih ada nggak yang mendengarkan radio? Kemudian ada listen to podcast, mungkin podcast-podcast. Kalau kalian lihat banyak sekali. Selanjutnya, nah di sini kita bisa lihat ya, selama masa pandemi ini, sosial media yang paling banyak digunakan adalah YouTube. Yang kedua adalah WhatsApp. Ayo, untuk WhatsApp lebih banyak untuk chatting dengan siapa, atau digunakan untuk diskusi, ataukah untuk hal lain. Kemudian Facebook, karena kalau kita lihat ya, untuk Facebook itu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kenapa? Karena Ibu juga baru membuka Facebook kemarin dan ternyata fitur-fitur yang disediakan Facebook cukup banyak dan cukup upgrade sekarang. Instagram, kemudian Twitter, Line, FB Messenger, LinkedIn. Nah, di sini dari kalian jangan-jangan menggunakan semuanya atau bahkan lebih dari sini. Tidak masalah asalkan digunakan secara untuk hal yang positif. Nah, di sini, ini yang Ibu pengen bahas terkait dengan e-commerce. E-commerce tentang marketing digital kita. Diketahui bahwa misalkan untuk 93% dari 10, 9 orang itu melakukan pencarian secara online untuk suatu produk atau jasa sebelum membeli. Tentu, coba kalian pernah melakukan nggak ya? Misalkan nih kalian mau beli produk tertentu, pasti kalian akan mencari reviewnya seperti apa sebelum membeli. Kemudian aktivitas untuk mengunjungi online shop atau store online ya di sini. Kemudian untuk membeli produk secara online, membuat penjualan secara online,
bisa menggunakan laptop maupun desktop, kemudian membuat pembelian secara online. Yang dimaksud pembelian online di sini berarti kalian melakukan kegiatan konsumsi. Alangkah lebih baik kalau kalian bisa melakukan kegiatan produksi, dalam artian kalian menjual barang juga berpartisipasi. Nah, di sini kalau kita lihat e-commerce kita di Indonesia, untuk kategorinya bahwa fashion and beauty itu menempati poin tertinggi. Diikuti oleh beberapa aktivitas yang lain ya. Kalau kita lihat, tapi yang paling banyak itu kita bisa travel, include accommodation. Kalau ini kan kalau sekarang nggak mungkin dilakukan ya untuk traveling, karena kan sedang pandemik. Nah, di sini kita lihat nih. Ternyata yang menempati pertama itu bukan fashion and beauty, tapi apa? Video game. Berarti banyak sekali aktivitas yang dilakukan terkait dengan bermain game. Semoga game yang dimainkan game yang berdampak positif ya. Karena perlu diingat, bermain game itu juga ada dampak positif, juga ada negatif. Yang penting kalian tidak lupa waktunya. Selanjutnya, ini sama hal yang tadi ya, terkait search engines. Ini sumber-sumber new brand discovery, dalam artian untuk menemukan brand tertentu. Jadi kalian mungkin tidak sengaja nih, produk ini lihatnya di mana. Misalkan dari ketika kalian buka website, ketika kalian nonton televisi, ketika kalian main sosial media seperti itu. Kemudian next, nah ini top Google Shopping Wires. Nah, di sini banyak sekali untuk mencari informasi terkait, biasanya yang pertama kali tentunya harga. Kemudian ada urut-urutannya itu. Kemudian, nah di sini karena e-commerce kita mengalami perkembangan yang pesat, tentu cara pembayaran atau metode pembayaran juga bervariasi. Ada yang credit card, kemudian cash, kemudian ada bank transfer, e-wallet, other atau lainnya. E-wallet itu misalkan Shopify, GoPay, OVO maupun intinya electronic wallet, dompet elektronik yang digunakan seperti itu. Untuk lainnya mungkin bisa terkait link seperti itu. Ini kondisi ya. Nah, kalau kita lihat di sini nih. Indonesia menempati pertama untuk online shop-nya yaitu Tokopedia dan Shopee dan Lazada. Nah, di sini apa yang Ibu sampaikan tadi bisa berguna untuk kalian merencanakan strategi pemasaran. Mungkin kalau untuk kita belum ya, karena taraf untuk usaha kita masih kecil-kecilan. Tapi ketika kalian sudah mulai besar, punya perusahaan sendiri, nah tentu data-data tersebut akan kalian perlukan untuk melakukan analisis riset terkait dengan perencanaan pemasaran yang akan dilakukan, sehingga dapat meningkatkan penjualan produk, sehingga dapat meningkatkan